Pada yang sudah kita bahas tadi adalah bantuan operasional sekolah. Nah, ini bagian dari aset finansial. Kemudian juga sumbangan alumni. Kemudian kalau misalnya di sekolah kita ada hasil P5, itu bisa sebagai modal finansial kita untuk memperjual istilahnya kebutuhan kita dihasilkan dari situ. Bisa diperjualbelikan hasil karya yang memang nanti bisa sebagai modal finansial sekolah. Kemudian seperti yang jasa sewa kantin itu bagian dari modal finansial. Tujuh aset ternyata ada modal politik, Bapak Ibu. Modal politik ini contohnya aset pihak luar atau MOU. Misalnya gedung kita memerlukan suatu bantuan prasarana. Nah, di sinilah di mana infrastruktur kita atau kegiatan atau berbentuk kartu KIP MOU-nya kesepakatan bisa dibantu dengan misalnya ada bantuan dari dewan misalnya kan untuk membangun gedung kita. Nah, ini masuk dalam modal politik dalam aset itu sendiri. Kemudian bekerja sama dengan pihak kecamatan misalnya penggunaan gedung seperti yang saya lakukan di kegiatan ekstrakurikuler bulu tangkis. Bagaimana kita menyewa gedung itu menggunakan aset tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tentunya ada modal juga, tidak hanya modal politik, dari modal finansial dukungannya. Karena tanpa modal finansial maka modal politik juga tidak akan bisa terjalin dengan sendirinya. Jadi ada saling mendukung antara tujuh modal utama aset sekolah ini sendiri. Politik tanpa modal. Ya. Tanpa makan siang gratis. Oh iya betul, ya, betul sekali. Nah, tujuh modal lagi yang keenam itu modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya ini sudah kita pernah lakukan, terjadwal seperti kegiatan kerohanian. Nah, di sini kegiatan modal agama dan budaya ini cukup religius, ya. Ini sehubungan dengan kedua suku tersebut memberikan sumbangsi untuk sekolah kita. Misalnya ada kegiatan-kegiatan kerohanian seperti pesantren kilat, kemudian ada kegiatan kerohanian untuk agama Kristiani. Nah, itu adalah aset kita. Jadi masuk jika kita ditanya oleh pihak luar atau pengawas ataupun pihak dari istilahnya dari luar gitu ya, pengawas apa sih modal utama dalam terjadwal di bidang kesiswaan, misalnya kegiatan-kegiatan kerohanian, sosial, budaya seperti itu. Modal otomatis kita bisa lihat ya, mungkin ini hanya referensi saya tengah kota ya, ini modal lingkungannya. Kemudian sekolah SMP 1 Kusibo ini dekat juga dengan kantor-kantor seperti gedung DPRD, seperti tempat yang strategis sekali, itu memang di jalur kota. Kemudian adanya halaman sekolah yang luas memadai mengadakan kegiatan berhubungan dengan olahraga maupun ekstrakurikuler seperti kepramukaan atau kegiatan yang bisa ditambahkan mungkin P5 ya, kegiatan berkebun mungkin cocok tidak di sini gitu kan, karena ini baru referensi saya. Nanti saya sudah memberikan bentuk soft copy kepada bapak kepala sekolah seputar aset ini, mungkin ada yang kurang atau perlu ditambahkan. Nanti juga saya mohon dengan sangat kepada para wakil juga untuk mengisi, mungkin ada yang kurang ataupun yang perlu tidak diadakan, karena 7 modal aset utama ini saya tidak bisa mengarang bebas karena ini sehubungan dengan sekolah kita. Jadi kegiatan ini memang saya lakukan harus real dengan apa yang ada di sekolah kita. Mungkin tadi di bagian modal fisik ya, seperti sarana dan prasarana, terdapat ruang kelas, ruang TU, perpustakaan, musola, kantin, laboratorium. Nah, ini sesuai tidak dengan aset sekolah kita. Dan nanti mungkin saya akan melibatkan dokumentasi seputar seperti yang ada di kegiatan sekolah kita. Bapak
kepala sekolah dan Pak Wakakurikulum yang bisa saya sampaikan mungkin nanti untuk modal aset untuk dua aset ini akan saya bagikan dengan tadi dengan Bapak Kepala Sekolah sudah, kemudian dengan para wakil nanti mungkin silakan saya mohon bantuannya untuk menulis saja, nanti saya berikan menulis kira-kira kalimat saya bagus tidak, kemudian saran yang perlu ditambahkan di situ apa, dipersilakan dari beberapa aset yang sudah saya tampilkan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.